Suara Hati, renungan hari ini, Sabtu, 1 Maret 2025. Topik, saling pengertian atau mutual understanding. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tujuan komunikasi yang utama adalah menciptakan mutual understanding atau menciptakan pengertian yang sama. Kesamaan pemikiran tentang suatu hal di masa sekarang ini banyak cara yang dapat kita gunakan dalam berkomunikasi, mulai dari yang konvensional person to person, hingga yang modern seperti semua sosial media dan chatting apps, seperti dukungan jaringan internet. Dengan teknologi komunikasi yang ada sekarang ini, tidak ada lagi batas ruang, dan bahkan waktu, untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan dari manapun dan kapanpun. Yang jelas saat ini, kehidupan kita tidak bisa terlepas dari internet. Siapapun itu, untuk setiap orang urusan pribadi, urusan pekerjaan, urusan keluarga dan berbagai urusan lainnya, akan menjadi sebuah masalah apabila terjadi gangguan jaringan internet, telepon, chatting. Dengan beberapa hal dapat kita lakukan melalui jaringan internet, apalagi kebutuhan berkomunikasi dalam jarak jauh. Bagi siapa saja, baik personal maupun kelompok seperti dalam pemerintahan, bentuk komunikasi menjadi hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan guna membangun menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa begitu penting? Karena adanya pemisahan ruang dan jarak. Dengan hadirnya jaringan internet dalam kehidupan manusia secara personal dan kelompok, mampu mendekatkan yang jauh dan mampu membangun atau menciptakan kepentingan bersama atau mutual understanding. Dengan terbentuknya mutual understanding, maka dari hal-hal yang sederhana hingga rumit dapat diselesaikan dengan komunikasi melalui jaringan internet. Di satu negara, konsep mutual understanding kehidupan bermasyarakat sangat menghargai. Konsep mutual understanding mempertimbangkan kepentingan orang lain. Walaupun konsep ini tidak ada pengaturannya secara tertulis, masih tetap ada bermanfaat. Salah satu penerapan mutual understanding bagi mereka adalah dapat kita lihat dari kebiasaan yang baik dan patut dihargai. Salah satu konsep mutual understanding adalah menghargai untuk tidak memijat rumput dalam taman. Contoh lain, dalam memarkirkan kendaraannya di tempat kerja. Mereka yang datang lebih pagi seringkali memarkir kendaraan mereka lebih jauh dari pintu masuk, agar orang-orang yang datang setelah mereka mungkin yang terlambat dapat memarkir lebih dekat dengan pintu masuk. Kepatuhan tindakan ini didasarkan pada rasa saling pengertian, di mana mereka yang datang lebih pagi merasa memiliki lebih banyak waktu untuk berjalan dari tempat parkir menuju pintu masuk. Sementara yang datang setelahnya diberi kesempatan agar bisa berjalan lebih cepat. Konsep mutual understanding sebenarnya sudah diajarkan Rasul Paulus di dalam Alkitab, yaitu di dalam membangun hubungan antarpersonal, dalam hal pentingnya membentuk saling pengertian satu dengan yang lain. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kita agar tidak melakukan ambisi yang egois. Mengapa demikian? Sebab tidak mungkin keegoisan dapat menciptakan saling pengertian. Keegoisan adalah kesombongan, dan kesombongan tidak menghargai rendah hati, dan orang yang tidak rendah hati biasanya menilai orang lain bukan lebih utama. Ketika kita bertumbuh di dalam kerendahan hati, maka kita akan lebih menghargai orang lain, dan kita bisa melihat kebutuhan mereka. Melalui nas hari ini, kita diingatkan agar menyingkirkan ego pribadi dalam melihat perspektif orang lain. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus,
Kita yakin kalau kita mampu mencapai mutual understanding dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari mengalahkan ambisi yang egois, sambil terus menumbuhkan kerendahan hati dengan melihat diri kita sebagai hamba Allah. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada teman atau tetangga yang suka sombong. Selamat berhari Minggu saudaraku, Tuhan Yesus memberkati KTA. Anugerah nikmati dan hidup merasa cukup, semuanya kan ditambahkan bagimu. Jangan sampai rasa khawatirmu membawa keresahan. Dan hidup merasa cukup, semuanya kan ditambahkan bagimu. Bersyukur itu indah, melebihi segala yang engkau punya. Bagimu nikmati